Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus melalui renungan pagi dari Bukit Sion hari ini, hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022. Mari sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik pasal 33 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelum itu mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah sang pemilik kehidupan kami, Bapa yang sungguh sangat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami ada pada pagi hari ini, itu semua karena kasih dan pertolongan-Mu. Terima kasih atas tuntunan dan penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami sepanjang malam telah berlalu. Mengawali pagi kami hari ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti apa yang hendak dikatakan oleh firman pada saat ini. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal 33 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20 berbunyi. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara, Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawa kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah, sampai dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima tentara di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya dan ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat Raja-Raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan, serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian Manasye mendapat perhentian
bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Firman Tuhan. Dari keseluruhan bacaan kita diberi satu tema, yaitu jangan menunggu teguran Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, penyesalan tidak pernah datang di depan, tetapi penyesalan itu datangnya di belakang atau di kemudian hari. Kalau penyesalan sudah terjadi, maka banyak yang tidak dapat diubah. Maka alangkah bijaknya bila sebelum melakukan segala sesuatu, kita pikirkan apa sebab dan akibatnya supaya tidak menyesal dengan apa yang akan kita lakukan. Dalam bacaan kita sebelumnya, kalau kita memperlihatkan perikop ini, penyesalan juga dialami oleh Manasye. Sebagai raja, ia merasa dirinya mampu, ia merasa dirinya kuat, dan punya kuasa dan harta yang melimpah. Itulah sebabnya ia tidak lagi menghiraukan firman Tuhan. Dia hidup dalam ketidaktaatan. Manasye melakukan kejahatan yang luar biasa, padahal ia tahu tentang firman Tuhan. Dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Bahkan ia lebih memilih mendengarkan nasihat dari penasihatnya yang jahat, dan lebih memilih menuruti rakyatnya daripada mendengarkan nasihat daripada Nabi Tuhan. Dan lebih keji lagi, Manasye mendirikan bukit-bukit pengorbanan kepada dewa dan dewi. Ia juga merelakan, bahkan mengorbankan anak-anaknya sendiri sebagai persembahan kepada Baal. Sungguh hati Manasye sudah benar-benar sesat, namun saat ditegur dan diingatkan Tuhan, ia tidak bergeming seperti yang tertulis dalam bacaan kita di ayat 10-11. Manasye benar-benar dipermalukan. Akan tetapi Bapak Ibu, sekalipun ia dipermalukan, sekali-kali terlihat sifat Tuhan yang begitu panjang sabar dan penuh kasih. Dia begitu sangat mengasihi umatnya. Maka supaya tidak terjauh lebih sesat dengan terpaksa, Tuhan akhirnya menghukum Manasye. Tentunya tujuan dari penghukuman ini bukan untuk menghancurkan, tetapi supaya ada pertobatan dari Manasye sebagai raja bersama dengan rakyatnya. Dan terbukti dalam keadaan yang terjepit, Manasye baru menyadari kesalahannya. Ia datang kepada Tuhan dan minta pengampunan. Mendengar kesungguhan hati Manasye, akhirnya hati Tuhan pun luluh. Hati Tuhan pun terbuka untuk memaafkan Manasye. Dan Tuhan pun melepaskan dia dari tangan Raja Asyur. Lalu akhirnya, setelah Manasye bertobat, ia memulai hidup baru dalam pertobatan dengan menghancurkan dewa-dewi Baal. Dia menghancurkan patung-patung dan bukit-bukit pengorbanan, juga dimusnahkannya. Dan akhirnya Manasye mengalami pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, jika saat ini kita sudah jauh dari Tuhan, mari segeralah bertobat. Jangan tunggu sampai kesulitan itu muncul. Jangan tunggu adanya penderitaan atau penghukuman Tuhan menimpa kita, barulah kita menyesal, dan barulah kita mau bertobat. Jangan menunggu teguran Tuhan. Mari memberi diri sendiri, dan mari menyatakan setiap penyesalan apa yang telah kita lakukan. Sekali lagi, jangan menunggu teguran Tuhan datang menghampiri kita, baru kita mau bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam tata kerajaan sorga, Bapa yang memiliki kehidupan kami,
Terima kasih banyak Tuhan atas kasih-Mu, tuntunan-Mu yang setiap saat kami alami dalam kehidupan kami. Terutama terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Mohon ampun atas setiap apa yang telah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mohon ampun atas setiap ketidakpekaan kami dalam menjalani hidup kami apabila kami ada melakukan kesalahan. Sekiranya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada saat ini boleh mengubahkan hati kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk terus tetap senantiasa datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kami. Bapa di sorga, kehidupan segenap jemaat Tuhan sepanjang hari ini, Tuhan kiranya memberkati kami sekalian, memberikan kami kekuatan, kesehatan dalam menjalani hidup karunia Tuhan, memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, buat segenap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang dalam mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kiranya menguatkan mereka di dalam melawan sakit penyakit yang mereka derita. Usaha untuk memperoleh kesembuhan, biarlah itu dapat diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang di dalam menjalani lanjut usia, Tuhan kiranya menopang mereka, kuatkan iman percaya mereka kepada Tuhan, dan biarlah mereka senantiasa menjalani hidup karunia Tuhan di masa yang lanjut usia dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, kami berdoa buat segenap bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan kiranya memberkati orang-orang yang ada di dalam pemerintahan itu. Biarlah mereka dapat memerintah kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kedamaian dari Tuhan kami senantiasa alami. Bapa di sorga, kehidupan kami hari ini, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kami. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini harapan kami, ini syukur kami bersama-sama yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menikmati hari karunia Tuhan.